Oke, baik teman-teman semuanya. Kemarin belum lama ya, mega korupsi terbongkar di PT Pertamina. Sekarang nyusul nih BUMN yang lain, yaitu PLN. Iya, PLN masuk liga korupsi di Indonesia. Nggak tahu ini karena sistemnya di Indonesia yang salah atau memang pejabat-pejabatnya yang SDM-nya rendah. Sebenarnya nggak rendah SDM-nya, saking pinternya mereka ya minterin rakyatnya. Ayo mahasiswa, mana nih yang kemarin demo berjilid-jilid? Ayo dong tuntut undang-undang perampasan aset. Katanya kalian adalah penegak demokrasi, ya, mengatasnamakan rakyat. Korupsi di mana-mana, di BUMN, di bank-bank daerah, satu persatu diungkap oleh kepemerintahannya Pak Prabowo. Kok kalian berdemo yang nggak bermanfaat, yang nggak ada gunanya? Ya bener dong, kalau kita katakan kalian itu mahasiswa cuman bayaran sesuai pesanan. Ada yang menggerakkan. Ayo ini mahasiswa, demo dong, cepetan, segera. Ya tuntut itu undang-undang perampasan aset. Kita sudah melihat ya kinerjanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Satu persatu kasus mega korupsi terbongkar. Ini yang harus kita dukung. Bukan malah kalian pesimis, Indonesia gelap, gelap matamu. Sekarang menuju terang benerang ya. Yang tadinya gelap ya, para koruptor tidak bisa tertangkap, masih bisa melenggang di kepemerintahan, masih berkeliaran menikmati uang rakyat ya. Sekarang menuju terang benerang dengan kepemerintahannya Pak Prabowo Subianto melalui penegak-penegak hukumnya seperti KPK, Kejaksaan Agung, Polri, semuanya bergerak untuk memberantas korupsi di Indonesia. Nah, seperti apa komentar Opung Parbelak ya mengenai kasus korupsi di PLN ini? Oke, mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Tahu nggak kalian? Ku bilang sama kalian kemarin kan, setelah kasus korupsi Pertamina bakalan ada kasus-kasus korupsi yang terungkap di BUMN lainnya. Terbukti sekarang giliran PLN. Terungkap nih Bongkar semuanya. Kapan kejadiannya itu, Bung? 2008. Lama loh. Udah lama kali. Kasus dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga yang nilainya disebut mencapai kuadriliun rupiah diketahui masih dalam proses hukum. Namun, kini sudah muncul kembali kasus baru, yakni kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Dalam kasus ini, dikabarkan negara mengalami kerugian mencapai 1,2 triliun rupiah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Jenderal Arif Adi saat dihubungi pada Maret 2025. Yang mengatakan bahwa kasus korupsi di PLN tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribun Network, Polri 3 dugaan kasus korupsi yang melibatkan perusahaan listrik plat merah tersebut. Namun, Arif belum bersedia mengungkapkan lebih jauh konstruksi dugaan dana korupsi maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Yang menghubungi manajer hubungan media PLN Leo Manurung dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasetyo untuk meminta penyelidikan ini juga masih terus dilakukan. Namun keduanya belum memberikan respons terkait dugaan tindak pidana korupsi atas pemeriksaan atas Tipikor. Aku udah bilang sama kalian, Bapak Prabowo menekankan kepada aparat penegak hukum, baik KPK, baik kejaksaan, baik juga kepolisian ya, tidak bisa main-main lagi yang namanya korupsi. Mau korupsinya besar, mau korupsinya kecil, mau korupsinya baru, ataupun mau korupsinya udah lama. Udah lama dibongkar. 2008 ya. Udah berapa tahun itu? 2008. Sampai ke sekarang 2025. 2025. 17 tahun. 17 tahun, iya. Kalau lebih seulang tahun kasus korupsinya itu sudah Sweet 17. Berapa pun negara dirugikan 1,2 triliun. Tapi 1,2 triliun hitungan 2008. Iya. Iya dong, bukan hitungan sekarang.
2008 Ya, 17 tahun ini kira-kira udah berapa kali inflasi? Bener. Bagaimana Bung terjadinya proses korupsinya? Jadi proses korupsinya itu terjadi 2008 ketika PLN membangun pembangkit listrik tenaga uap di daerah Kalimantan Barat. Nah, ketika itu dibangunlah ini ya proyek besar ini. Ya, ternyata ya oleh karena ada penyelewengan kewenangan, saya ya kemungkinan ya mungkin tidak sesuai lelang dengan uang yang diterima. Kan begitu? Atau biasanya ya kan? Biasanya orang yang mendapat proyek itu keuntungannya setelah dijalankan ternyata kecil. Proyek ini katakanlah misalnya pembangunannya ini selama 5 tahun. Setelah 1 tahun baru disadari ternyata proyek ini rugi. Oke. Karena apa? Udah sunat dari atas, di tengah, di bawah, paling bawah. Itu analisanya biar ngerti kita semua. Ternyata proyek ditinggal begitu aja mangkrak, uang negara udah keluar 1,2 triliun. Rugi, Pak. Aduh, negara. Jadi ini kita harus optimis ya. Jadi bukan karena terkuaknya masing-masing kasus korupsi ini ya kalian katakan inilah alasan kalian mengatakan Indonesia gelap. Justru selama ini gelap, makanya ini terkuak semua kebenarannya sekarang. Sekarang terkuak. Ya. Bapak Prabowo berapa kali katakan tidak peduli korupsinya besar atau kecil. Bayangkan kalian, Pertamina 1.000 triliun, yang ini 1,2 triliun. 1/1000. Kalau dipikir-pikir kan udahlah pemerintah urus aja lah yang 1.000 triliun. Yang 1 triliun itu biar aja. Tidak. Yang namanya Bapak Prabowo ya kalau untuk urusan korupsi ya kan mau besar mau kecil korupsinya pangkas ya. Mau panjang mau kecil dia tidak pandang bulu, panjang pendek yang penting bulunya dicukur. Bulunya dicukur. Maksudnya itu ya kan ya dia tidak pandang bulu, dia tidak pandang orang. Coba lihat itu Ridwan Kamil aja digeledah rumahnya. Geledah. Makanya aku bilang jangan gara-gara dekat ini pejabat ini jangan kalian karena merasa dekat sama Bapak Prabowo, hati-hati kalian, belum tentu kalian selamat. Bukannya bilang apa, jujur aja ya, ini PLN loh, ya kan? Kalau bicara tentang PLN, ya ini bisa dikatakan PLN ini tarifnya kan sekarang kan udah naik. Iya. Ya, tarif PLN sudah naik, ya. Dan orang-orang di kampung kami nanya, ya kan, Pung, kok bisa segini listrik kami? Mana tahu aku itu. Ku bilang, ku tanya, yang pakai kulkas siapa? Saya. Pakai mesin cuci saya. Pakai setrika saya juga. Kenapa kau tanya sama aku? Iya, membengkak biar tahu kalian membengkak. Belum lagi air pump. Iya. Di sekitaran kami biar tahu kalian ya kan. Begitu bulan kemarin mungkin tidak ada pemberitahuan ya. Biasanya bayar 200, bulan kemarin bayar 400. Biasanya bayar 150, bulan kemarin bayar 300.000. Naik. Aduh, ya ini ku bilang sama kalian ya, hati-hati ya, hati-hati. Apalagi BUMN yang menyangkut ya, yang ada di situ kepentingan dari orang banyak. Hati-hati kalian. Itu dia. Jadi memang tidak salah kan? Ya, Bapak Prabowo menginginkan BUMN itu satu pintu, satu payung, ya di bawah payungnya Danantara. Supaya apa? Supaya gampang termonitor. Nah, inilah dia akibatnya kan? Oke. Ketahuan Pertamina, ketahuan lagi PLN, kemarin itu ketahuan juga Telkom, sebentar lagi ketahuan semuanya. Nah, ini baru-baru ini Bang Jawa Barat. Ketahuan, ya kan? Sebentar lagi maunya itu Bang Jateng lah. Ada pula request Pung kalau bisa Bang Sumut secepatnya.
Jangan dulu Bang Sumut pun, kalau bisa Bang DKI. Ya karena apa? Ada sangkut pautnya ini Bung sama gubernur sebelumnya. Iya. Aduh, tahu kalian minyak goreng? Minyak goreng merek minyak kita kalau nggak salah ya kan. Aku nggak tahu produksi mana itu ya. Jadi kemarin itu ku tengok lah kan, marah-marah lah siapa namanya, Pak Amran Sulaiman, ya kan, Menteri Pertanian. Ya, diambilnya gelas ukur. Minyak di situ tertulis 1 liter ya kan, atau bisa dikatakan 1000 mililiter kan begitu. Rupanya begitu dicek di gelas ukur cuma 750. 750 mililiter. Aduh. Coba bayangkan kalian, sekelas minyak goreng. Berapa ruginya masyarakat, coba bayangkan kalian dulu. Dibilanglah itu ada merek minyak kita itu adalah minyak murah. Murah lah kalau dikurangin timbangannya. Iya. Jadi kalau aku bilang ini nggak akan ada lagi yang semangat ini, hati-hati lah kalian. Ya kan. Jadi aku mau bilang sama kalian ya, untuk teman-teman dimanapun kalian berada ya, kemarin itu kan jaksa muda penuntut Jampitsus, jaksa muda penuntut pidana khusus, jaksa muda pidana khusus mengatakan ya, kepada rakyat Indonesia, masyarakat, setialah kepada produk Pertamina, pakailah bahan bakar yang keluaran Pertamina. Sekarang begini, nggak perlu Pak dibilang begitu Pak, memang itunya kami pakai. Mau nggak mau, ya mungkin di kota-kota besar ada Shell kan begitu, ada Chevron kan begitu. Masalahnya di kampung kami Pak nggak ada selain Pertamina. Iya benar. Maunya Bapak bilang ya, untuk masyarakat perkotaan gitu, kalau perdesaan ini semuanya pakai Pertamina Pak. Mau 1000 kali dioplos pun itu tetapnya kami pakai. 1000 dioplos untuk dipakai. Di beberapa daerah di Jawa sananya banyak orang bilang nggak usah lagi dipakai Pertalite, nggak usah lagi dipakai Pertamax, jadi pakai apa? Iya kan? Jadi kalau di kampung kami ini jujur aja, mau 1000 kali pun itu dioplos Pak, tetapnya kami pakai. Ya karena adanya Pertamina. Risiko kami tanggung sendiri. Iya kan? Itu dia. Ya, jadi ini udah mulai terungkap nih satu-satu. PLN, Telkom kemarin bulan 1 kalau nggak salah Telkom, ya cuman kecil-kecil kali. Ya 1,2 triliun. Apa nggak bisa lebih dari situ kalian apa? Kalian makan uang rakyat itu. Lihatlah Pertamina itu kan mantap, itu 1000 triliun. Pertamina udah yang paling ditangkap nggak kaya-kaya. Aduh, ya tapi nggak tahu lah ya. Kalau dibilang pengalihan isu nggak mungkin. Karena apa? Ya. Kecil kali yang dikorupsi 1,2 T. Cuman aku bilang kecil Bung, itu 1.200 miliar itu. Heran aku ngelihat bangsa ini memang Ya, jadi itu dia. Ya, jadi kalau bicara tentang korupsi, yakin aku nggak akan ada habisnya. Karena apa? Ini akan bertambah terus, ya kan? Ditangkap satu koruptor, ya kan? Yang 2 lagi siap-siap mau jadi koruptor baru. Ditangkap 9 koruptor kan begitu, yang kemarinnya itu di Pertamina. Ini 18 sudah siap-siap mau jadi koruptor baru ini. Gue bilang sama kalian nggak akan bisa habis-habisnya itu. Kecuali pertama, ya kan, memang betul-betul diberlakukan atau disahkan undang-undang perampasan aset, ya kan. Yang kedua langsung hukuman mati. Nah, itu. Antara 2 ini aja, ya. Itu dia. Tapi jujur aja lah gue bilang, koruptor ini ya bisa dikatakan kalau bicara tentang hukuman perampasan aset sama hukuman mati, lebih takut orang ini sama hukuman perampasan aset. Takut miskin. Kalau hukuman mati nggak takut orang ini. Tuhan Karena pada dasarnya koruptor ini nggak takut mati tapi takut miskin. Itu dia. Ya, jadi aduh, bingung aku. Sabar aku. Sakit kepalaku sebetulnya memikirkan bangsa ini.
Tapi gimana lah mau dibilang ya kan, harus dikomentari. Kalau nggak dikomentari nanti yang lain-lain pula komentar sebelah sana. Ya, itu dia. Jadi itulah ya, makanya Bapak Prabowo ya harus membuat satu payung semua BUMN yang ada di bangsa ini. PLN, Pertamina, Main ID, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI ya. Dan juga ada satu lagi, itu apa lagi ya, lupa aku. Telkom dari tadi aku bilang. Itu dia ya, jadi gampang gitu, memonitornya itu gampang ya. Jadi walaupun sebelah sana mengatakan bahwasanya Prabowo ya sedang mengumpulkan ya harta kekayaan untuk diolah sendiri, itu bohong itu omongan omongan manusia-manusia yang apa namanya itu SDM rendah. SDM rendah. Gitu dia ya. Jadi kita serahkan saja kepada yang berwajib. Tapi jujur aja gue bilang, ini sedang berlomba ini ya. Kalau kemarin ya kasus Pertamina itu yang menangani adalah kejaksaan, kasus Hasto menangani KPK. Nah sekarang biar tahu kalian, untuk kasus di PLN ya, itu andilnya andil kepolisian. Oke. Jadi ada nama kesatuannya itu, lupa pula aku. Jadi sekarang berlomba-lomba nih, ya kan, lembaga-lembaga penegak hukum ini sedang berlomba-lomba ya. Jadi di sebelah sana ada pengacara berguguran, di sebelah sini berlomba-lomba. Kok nyampe ke situ Bung Gia, aku agak geli juga itu. Yang satu gendut, yang satu agak apa gitu. Yang satu gendut, yang satu punya gunung. Nah udahlah, nggak usah bahas yang lain lah kita. Yang punya gunung siapa nih? Ya. Jadi permintaan kami kepada Direktur PLN yang sekarang dan juga pejabat-pejabat tinggi PLN ya, kalau misalnya tarifnya sudah kalian naikkan, minta tolong pelayanannya juga ditingkatkan, kan begitu. Dan kalau bisa potongan token jangan banyak kali. Ini bukannya bilang apa, ya kan biasanya bisa kami pakai 200.000 token itu selama 1 minggu. Ini cuma 6 hari. Iya benar. Kita juga ngerasain. Kadang 5 hari setengah. Aduh. Dan ini sebetulnya tahu enggak kalian, kalau tarif listrik begini tingginya, ini akan mengancam produksi dan juga pendistribusian mobil listrik di Indonesia. Nggak bakalan ada yang mau pakai mobil listrik. Karena apa? Mobil listriknya aja udah mahal. Iya mahal. Ditambah lagi listriknya makin mahal. Dan yakin aku, jujur aja aku bilang sama kalian, orang yang beli mobil listrik itu bukan orang-orang yang listriknya pakai token mingguan. Kayak aku ini mana bisa pakai beli mobil listrik. Token kami cuma 200.000 seminggu. Jadi kalau misalnya mobil listrik ini harus pakai token bulanan, yang sebulan itu 5 juta. Baru cocok beli mobil listrik. Bayangkan kalian lah dulu contohnya, ya kan? Kalau sempat yang 2 minggu, yang seminggu 200.000, dicolok lah misalnya contohnya mobil listrik itu. Mobil listrik itu mengisi itu bukan setengah jam, 4 jam. 4 jam, 5 jam, kadang-kadang ada sampai 10 jam. Kan begitu, nengok mereknya lah. Kalau merek-merek murah itu masa sampai 10 jam. Kadang sampai 12 jam. Tapi kalau merek-merek canggih, contohnya Tesla, oke lah, kan begitu. Iya kan? Makanya aku bilang, kalau sempat pakai token mingguan 200.000, langsung dihisap. Begitu dicolok, ya kan, 2 jam ngecas, bunyi dia tit. Jadi cocoknya itu yang token bulanan itu, sebulan 5 juta. Tapi jujur aja gue bilang, aku senang kali kalau misalnya harga listrik ini naik. Kenapa bilang? Biar jangan ada orang pakai mobil listrik. Coba bayangkan kalian, kalau sempat mobil listrik ya semakin banyak contohnya berkeliaran di jalan raya, ya kan?
Nah, kan ada stasiun pengisian bahan bakar listrik, kan begitu contohnya ya. Jadi kalau misalnya satu mobil 4 jam. Iya, lama. Kalau 10 mobil yang ngantri berarti 40 jam. Oke, katakan misalnya satu stasiun itu ada 5, kan begitu. Kalau 5-5-nya ngisi. Iya. Abang ngantri 4 jam. Bayangkan kalian. Sedangkan ngantri di SPBU aku setengah jam paling malas aku. Apalagi ngantri 4 jam. Ya itu makanya aku bilang nggak ya kalau aku bilang kalau di Indonesia ini masih belum cocok itu mobil listrik. Katakanlah kalau kota-kota besar sana oke lah, Jakarta, Surabaya, Bandung, nggak apa-apa lah ya kan. Tapi kalau kayak di kampung kami, makanya bisa dikatakan kalau untuk mobil listrik prospeknya di Indonesia ini secara meluas kayaknya kurang. Itu dia, ya kan? Tapi ya itulah dia ya, semuanya itu teknologi itu ya ada plus minusnya, kan begitu. Plusnya itu kalau namanya mobil listrik, kendaraan listrik ya tidak akan tidak akan ada lagi polusi udara, kan begitu, ya kan? Ya masalahnya bayar listrik ini yang bengkak, kan begitu. Tapi nggak apa-apa lah bayar listrik bengkak, yang penting udara tetap segar. Itu dia ya. Jadi kita lihat aja, kita doakan saja ya satuan dari kepolisian yang menangani masalah korupsi di Pertamina di PLN ini boleh bekerja dengan baik sesuai dengan SOP ya. Tapi kenapa sih yang kecil-kecil korupsinya dikasih sama polisi? Iya, kenapa? Yang besar-besar yang megang KPK, kejaksaan. Karena memang kebetulan juga kepolisian yang menangani itu dari awal pula. Pokoknya kita acungi jempol untuk kejaksaan, KPK dan juga kepolisian. Polisi sana mau gini-gini. Oknum. Ya tapi bukan dia sendiri, bukan ada lagi nih. Oknum, cuman berjamaah, makanya kelihatan banyak. Aduh, ya kita akan lihat lagi siapa ya. Kita lihat lagi setelah PLN apa lagi badan usaha milik negara yang akan menjadi sorotan kejaksaan. Ya, mudah-mudahan seperti dua teman-teman tadi yang ku bilang, bank daerah semuanya periksa, Bung. Rame kali biar tahu kalian di kontenku yang kemarin yang sebelum ini ya kan. Bung, Bank Maluku. Bung, Bank NTT. Bung, Bank Sumbar. Bung, Bank DKI jangan dilama-lamakan. Bung, Bank Sulut. Bung, Bang Banten juga, Bang Lampung. Rata-rata semuanya biar tuh kalian memang betul-betul murni ya. Memang betul-betul murni ingin membongkar kasus-kasus korupsi di bank itu, atau yang mau kalian jerat gubernurnya. Karena gubernurnya nggak sesuai dengan pilihan kalian, mau kalian jerat, mau kalian jerumuskan. Bagus-baguslah kawan. Aduh, ya udahlah kalau kayak gitu ya. Itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Salam NKRI harga mati. Para koruptor, hati-hati kalian ya. Selanjutnya yang di BUMN maupun yang tidak di BUMN. Pak Prabowo tidak main-main ya. Pak Prabowo tidak pandang bulu ya. Siapapun dia, mau ketua umum partai kek, mau sekjen partai kek, siapapun itu, sikat sama Pak Prabowo ya. Dan buat para mahasiswa, ayo dong, demo dong ya. Cepat-cepat sahkan tuh undang-undang perampasan aset. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.